anak-anak teacher, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita dari buku Bu Pena 2B subtema 4, yaitu tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, muatan pembelajaran kita pada hari ini adalah muatan bahasa Indonesia diambil dari pembelajaran 1 Bu Pena 2B halaman 69. Anak-anak teacher boleh perhatikan buku paketnya ya. Nah, di sini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu menentukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, di sini dikatakan kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi dikatakan kehidupan sosial itu semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Nah, kita sebagai manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, jadi manusia itu selalu memerlukan orang lain. Nah, oleh karena itu manusia atau kita ini dikatakan makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup sendiri. Nah, kenapa kita tidak bisa hidup sendiri? Nah, contoh, misalnya anak-anak teacher, apakah bisa hidup sendiri di rumah tanpa orang tuanya? Tentu tidak bisa. Nah, begitu juga, misalnya ada orang tuanya, tetapi tidak ada guru, tidak ada dokter. Apakah anak-anak teacher bisa hidup sendiri? Bisa mengobati dirinya sendiri? Tentu tidak bisa. Nah, itu dikatakan kita adalah makhluk sosial yang artinya memerlukan orang lain. Nah, jadi di sini informasi tentang kehidupan sosial dapat kita temukan dalam membaca berita. Nah, jadi kita tahu informasi tentang kehidupan sosial itu dengan cara membaca berita, bukan hanya menonton film ataupun hanya menonton kartun, main game, tetapi informasi tentang kehidupan sosial itu dapat kita peroleh dari berita, membaca berita. Nah, saat membaca berita, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini pertama kita harus membaca berita itu dengan seksama. Artinya dengan teliti, harus dipahami apa yang kita baca. Nah, setelah itu kita tandai. Nah, kita tandai kata yang tidak kita ketahui. Nah, misalnya ada sebuah kata-kata kita nggak tahu apa artinya dalam berita itu, dalam cerita itu. Jadi kita tandai, lalu kita cari artinya di dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, jadi anak-anak teacher, jika kalian ingin mengetahui tentang kehidupan sosial, anak-anak teacher harus sering-sering membaca berita. Jangan main handphone terus. Nah, ya. Nah, sering-sering membaca buku, baca cerita, buku cerita tentang informasi apa saja. Nah, itu akan menambah pengetahuan kita. Nah, anak-anak teacher juga boleh memperhatikan halaman 69 pada bukunya Ayo Berlatih itu. Nah, di situ lihat ada sebuah cerita. Nah, anak teacher boleh membaca ceritanya itu. Nah, lalu perhatikan. Jika kita membaca sebuah berita, anak-anak teacher harus membacanya dengan seksama, harus dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, supaya kamu tahu apa isinya tentang cerita tersebut. Nah, lalu anak-anak teacher pasti tahu informasi apa yang kamu dapat dari cerita tersebut. Artinya, apa yang kamu tahu tentang cerita itu? Jangan dibaca bukunya tapi kamu nggak ngerti apa yang kamu baca. Sama saja, nggak usah dibaca bukunya. Nah, tetapi kalau kita membaca, kita harus tahu apa yang kita baca. Nah, sehingga saat kita membaca cerita itu harus dengan seksama. Nah, anak-anak teacher boleh perhatikan bukunya ya, halaman 69 dan 70. Itulah materi bahasa Indonesia kita pada pembelajaran satu hari ini mengenai informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak teacher boleh membaca kembali bukunya halaman 69 pada buku Bu Pena kita.
Nah, sekian pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Terima kasih anak-anak teacher. Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran 1 pada muatan matematika. Nah, di sini kita akan belajar dari buku Bu Pena 2B halaman 70 muatan matematika, yaitu tentang menafsir jumlah harga sekumpulan barang. Nah, menafsir jumlah harga sekumpulan barang. Kalau dikatakan menafsir, itu bukan harga yang sebenarnya, ya. Nah, bukan harga yang sebenarnya. Artinya kita hanya menebak. Nah, contoh, perhatikan bukunya halaman 70. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering membeli beberapa jenis barang sekaligus. Artinya, kalau misalnya kita berbelanja, pasti bukan hanya satu barang yang kita beli. Misalnya, tadi niatnya hanya membeli susu kotak, tetapi tiba-tiba kita membeli susu kotak, biskuit, permen. Nah, bukan hanya satu, tetapi 3 barang. Nah, untuk dapat membayar barang yang kita beli, kita harus mengetahui total harga seluruhnya. Misalnya, kalau tadi anak-anak teacher pergi ke warung, nah, membeli susu, membeli permen, membeli biskuit, anak-anak teacher harus tahu berapa jumlah harganya semua. Nah, jadi kita dapat mengetahui harga seluruh barang dengan cara menafsir. Nah, ataupun mengira-ngira. Nah, misalnya kalau tadi beli susu, beli permen, beli biskuit, kira-kira jumlahnya berapa ya? Nah, misalnya susu 1000, biskuit 500, permen 1000. Kira-kira harganya berapa ya? Nah, mungkin harganya 3000 ataupun 3500. Nah, jadi penaksiran harga berguna untuk mengetahui jumlah harga seluruhnya yang harus dibayar. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa penafsiran harga berguna untuk mengetahui jumlah harga seluruhnya. Nah, kalau kita menerka-nerka supaya cepat kita tahu berapa jumlah seluruhnya barang itu. Nah, perhatikan bukunya halaman 71. Nah, di situ ada sebuah gambar, yaitu gambar biskuit harganya Rp500. Nah, sudah? Teacher juga sudah menuliskan di sini ya. Nah, lihat. Donat harganya 1.500. Biskuit harganya 500. Kue tart harganya 2.000. Dan kue mangkuk harganya 1.000. Nah, untuk menafsir harga keseluruhan ini harga semuanya. Nah, kita bisa menafsirkan harganya. Contoh, ini harga taksirannya sudah teacher buat. Misalnya donat harganya 2.000, biskuit 1.000, kue tart 2.000, kue mangkuk 1.000. Nah, kenapa kita buat harga tafsiran? Supaya lebih cepat kita menghitungnya. Nah, oh berapa ya? Oh, mungkin 6.000. Nah, harganya jumlah seluruhnya adalah 6.000. Nah, tetapi harga sebenarnya adalah ini berapa? 1.500 ditambah 500 jumlahnya 2.000. Nah, 2.000 ditambah 2.000 4.000. 4.000 ditambah 1.000 5.000. Jadi harga sebenarnya hanya 5.000. Jadi harga tafsiran dengan harga sebenarnya itu tidak jauh berbeda. Nah, ya, tidak jauh berbeda. Jadi supaya kita lebih cepat menghitung jumlah harga barang seluruhnya, kita membuat harga tafsiran. Nah, sama seperti anak-anak teacher, kalau nanti pergi membeli jajan, nah, membeli jajan di luar, nah, ataupun di warung dekat rumahnya, nah, boleh seperti itu, membuat harga tafsirannya. Kira-kira berapa ya? Nah, kita harus membulatkannya, ya. Untuk menafsir harga barang itu, bilangannya selalu dibulatkan ke atas. Artinya, jangan dikurangi harganya.
Kalau misalnya harga donatnya tadi 1.500, anak-anak teacher tidak boleh membuatnya harganya 1.000, nanti uangnya kurang. Nah, jadi anak-anak teacher harus membulatkannya ke atas, sama seperti teacher. Kalau di sini harganya 1.500, berarti anak-anak teacher harus membuat harganya 2.000. Nah, kalau di sini harganya 500, berarti anak-anak teacher harus membuat harga tafsirannya 1.000. Nah, boleh juga harganya tetap. Nah, harganya sama. Ya, seperti itu ya, Nak. Nah, jadi hasil perhitungan jumlah harga sebenarnya dengan harga tafsiran itu tidak jauh berbeda, ya, tidak jauh berbeda. Jadi kita membuat harga tafsiran ini supaya kita lebih cepat menghitungnya, lebih cepat menghitung jumlah seluruh barang yang akan kita beli. Nah, itu mengenai harga tafsiran ya, Nak. Nah, ingat, harga tafsiran itu selalu dibulatkan ke atas. Nah, selalu dibulatkan ke atas ya. Nah, boleh perhatikan bukunya, Bu Pena 2B halaman 70-71. Nah, itulah materi matematika kita hari ini tentang menafsir jumlah harga sekumpulan barang. Terima kasih kepada anak-anak teacher semuanya. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Nah, hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 1 pada buku subtema 2B ya. Nah, subtema 4 ya. Anak-anak teacher boleh membuka bukunya halaman 72, Bu Pena 2B halaman 72, yaitu muatan SBDP tentang kerajinan dari bahan alam. Nah, tentu anak-anak teacher sudah paham benar membuat kerajinan dari bahan alam. Nah, anak-anak teacher boleh perhatikan bukunya. Lihat. Di sini ada beberapa gambar kerajinan yang dibuat dari bahan alam. Nah, di sekitar kita ini, di tempat kita ini, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah kita, banyak terdapat bahan alam untuk membuat kerajinan. Nah, di sini bahan alam itu adalah bahan yang terbuat dari alam. Contohnya apa? Misalnya cangkang kerang, biji-bijian, daun kering, ranting kering, bunga kering, dan lain sebagainya lagi. Masih banyak. Nah, jadi ini merupakan beberapa contoh dari bahan alam. Nah, bahan alam ini banyak kita manfaatkan untuk membuat kerajinan, seperti kerajinan kita pada pembelajaran minggu lalu. Nah, yaitu membuat bingkai foto ataupun figura dari bahan alam. Ternyata tugas anak-anak teacher semuanya luar biasa, bagus sekali. Nah, teacher harap anak-anak teacher tetap semakin kreatif dalam membuat kerajinan tangannya. Nah, lihat. Di sini ada beberapa contoh kerajinan dari bahan alam, yaitu ada hiasan dinding dengan hiasan biji kacang hijau. Nah, contohnya yaitu bingkai foto dari ranting kering. Ya, bingkai foto. Kalau kita minggu lalu membuat bingkai foto dari biji-bijian, boleh biji kacang hijau, biji jagung. Nah, sudah. Nah, ada juga bingkai foto yang dari ranting kering. Nah, tentu anak-anak teacher kemarin banyak kan mencari bahan-bahan alam untuk hiasan bingkai fotonya. Nah, lalu ada juga tempat tisu. Nah, tempat tisunya dari hiasan daun kering. Nah, itu juga merupakan kerajinan dari bahan alam. Nah, anak teacher boleh perhatikan bukunya. Lihat, gambar yang pertama itu adalah hiasan dinding dengan hiasan biji kacang hijau. Nah, tentu anak-anak teacher pasti lebih bagus lagi membuat kerajinan dari bahan alamnya. Lalu yang kedua, bingkai foto dengan hiasan ranting. Dan yang ketiga, tempat tisu dengan hiasan daun kering. Nah, tentu anak-anak teacher waktu kita kelas 1 dan sekarang juga kita terus berbicara tentang kerajinan dari bahan alam. Bahan alam itu contohnya adalah cangkang kerang,
biji-bijian, daun kering, bunga kering, ranting kering. Nah, jadi anak-anak teacher, nah bahan alam itu kita tidak bisa buat sendiri, dia sudah disediakan oleh alam. Nah, anak-anak teacher juga boleh melihat, ayo berlatihnya halaman 73. Nah, lihat bagian 2. Nah, perhatikan benda kerajinan berikut. Lihat. Yang pertama itu adalah kotak tisu. Nah, yang kedua itu adalah keranjang. Nah, sudah? Yang pertama itu kotak tisunya. Nah, bahan alam yang digunakan adalah cangkang kerang. Itu terbuat dari cangkang kerang. Lalu yang kedua, nah itu terbuat dari rotan. Tentu anak-anak kita tahu rotan kan? Dia seperti bambu, tapi dia kuat, dia nggak mudah patah. Ini terbuat dari rotan. Nah, ya. Nah, rotan itu merupakan tumbuhan liar yang dia sangat kuat batangnya. Nah, jadi anak-anak teacher boleh mengingat kembali apa saja itu bahan alam. Nah, itulah materi kita tentang SBDP, yaitu kerajinan dari bahan alam. Nah, untuk anak-anak teacher boleh membaca bukunya kembali halaman 72 Bu Pena 2B subtema 4 halaman 72. Terima kasih untuk anak-anak teacher semuanya. Shalom.